Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait ARM. Sebelum itu, perkenalkan, saya Jumutiara Dewi dengan NIM 55. Saya Zawana Fiza Zara dengan NIM 15. Saya Ninik Rahayu dengan NIM 24. Baik, baik itu. Share. Ini muncul nggak? Muncul. Bisa dimulai dari Naira. Ya. Yang pertama ialah pengertian dari ARM itu sendiri. ARM adalah singkatan dari Advanced RISC Machine. Sebelumnya, Acorn RISC Machine. ARM merupakan sebuah arsitektur mikroprosesor pengembangan dari arsitektur RISC yang mengandalkan kecepatan ukuran dan hemat daya. Saat ini, ARM hampir menguasai 95% perangkat komputasi, khususnya perangkat mobile, dan terbagi dalam dua kelompok arsitektur, yakni 32 bit dan 64 bit. Selanjutnya ada sejarah dari ARM. Ya, ARM berawal dari kerjasama Acorn, Apple, FLSI tahun 1990. Kemudian menjadi ARM Holding pada tahun 98. Acorn Computer Inc. pertama kali memproduksi PC Acorn Archimedes berbasis ARM. Saat ini, ARM Holding hanya menjual lisensi IP arsitektur ARM, tidak memproduksi dan tidak memasarkan prosesor. Produksi dilakukan oleh banyak perusahaan lain dengan brand masing-masing, yakni seperti Qualcomm, Apple, Nvidia, Samsung, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat macam-macam prosesor ARM yang sering digunakan terutama di Android. Yang pertama itu ada Qualcomm Snapdragon. Qualcomm Snapdragon itu adalah seri sistem on chip atau SoC yang dikembangkan oleh Qualcomm untuk perangkat seluler, tablet, dan perangkat lainnya. Snapdragon dirancang untuk mengoptimalkan kinerja, konsumsi daya, dan fitur multimedia. Yang kedua ada Texas Instrument OMAP. Itu adalah seri sistem on chip atau SoC yang dikembangkan oleh Texas Instrument atau TI untuk perangkat seluler, tablet, dan perangkat lainnya. OMAP dirancang untuk mengoptimalkan kinerja, konsumsi daya, dan fitur multimedia. Next. Yang ketiga ada Samsung Hummingbird. Samsung Hummingbird adalah prosesor berbasis ARM yang dikembangkan oleh Samsung Electronics. Prosesor ini dirilis pada tahun 2009 dan digunakan untuk berbagai perangkat seluler, terutama smartphone dan tablet. Selanjutnya ada NVIDIA Tegra. NVIDIA Tegra itu adalah seri sistem on chip atau SoC yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk perangkat seluler, tablet, dan perangkat lainnya. Tegra dirancang untuk mengoptimalkan kinerja, terus konsumsi daya, dan fitur grafis. Next. Selanjutnya ada fitur arsitektur ARM. Yang pertama itu ada register file yang berkapasitas besar. Lalu ada arsitektur load atau store, di mana operasi pengolahan data hanya beroperasi pada konten register, tidak secara langsung pada konten memori. Yang ketiga ada addressing mode sederhana, di mana seluruh load
atau store address ditentukan dari konten register dan file instruksi saja. Lalu selanjutnya yaitu ada perancangan prosesor ARM. Yang pertama ada tertanam sistem real-time, seperti sistem untuk penyimpanan, bodi otomotif dan powertrain, aplikasi industri, dan jaringan. Lalu yang kedua yaitu ada aplikasi platform, seperti perangkat yang menjalankan sistem, operasi terbuka termasuk Linux, PAL OS, Symbian OS, dan Windows CE di nirkabel, konsumen hiburan, dan aplikasi digital imaging. Lalu yang ketiga yaitu ada aplikasi aman seperti Smart Kartu, kartu SIM, dan terminal pembayaran untuk memastikan keamanan transaksi dan perlindungan data pengguna. Setelah perancangan, ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Kelebihan prosesor ARM pertama yaitu ada menguasai pasar perangkat mobile. Yang kedua, irit daya arus listrik. Yang ketiga, didukung oleh Microsoft. Dan yang keempat, yaitu adalah menjajaki pasar server. Lalu untuk kekurangannya, yaitu yang pertama ada lama dalam mengakses GPS. Yang kedua, tidak real time dalam clocking. Dan yang terakhir yaitu masih menggunakan Android Open Source Project atau AOSP sehingga menambah bugs. Lalu sekian presentasi Uh, dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.